Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh kedamaian. Di sini saya sebagai moderator terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Mesin Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pendekatan teoritis dan eksperimental dalam validasi solid cair sebagai fluida. Melalui presentasi ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan bagaimana teori dan eksperimen digunakan untuk memvalidasi sifat solid cair yang memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi teknik, terutama dalam proses penyoliran elektronik. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar terkait solder cair yang akan dipaparkan oleh teman saya. Pendahuluan, solder cair adalah bahan penting dalam industri elektronik. Digunakan untuk secara luas dalam proses penyolderan untuk penyambungan komponen pada papan sirkuit. Meskipun solderan cair memiliki peranan yang krusial, pemahaman mengenai sifat fisiknya, terutama perilaku aliran dan viskositas, sering kali diabaikan dalam literatur. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah solderan cair dapat dikategorikan sebagai fluida dan bagaimana sifat-sifatnya mempengaruhi proses penyolderan. Latar belakang, solderan cair adalah material esensial dalam industri elektronik, digunakan untuk penyambungan komponen pada papan sirkuit. Solderan cair biasanya terdiri dari campuran logam seperti timah, timbal, dan perak. Sifat aliran solder cair dipengaruhi oleh viskositas yang merupakan ukuran resistensi terhadap aliran. Menurut penelitian oleh Tien dan Lee pada tahun 2020, viskositas solder cair berkurang dengan meningkatnya suhu yang mengindikasikan peningkatan mobilitas partikel dalam solderan. Dan penelitian oleh Cho dan Kim pada tahun 2019 menyoroti bahwa komposisi solderan seperti rasio antara timah dan perak dapat secara signifikan mempengaruhi viskositas dan sifat aliran. Dengan kata lain, perubahan kecil dalam komposisi dapat mengubah sifat fisik solderan dan kinerja dalam aplikasi penyolderan. Metode penelitian. Metode ini dilakukan untuk memvalidasi timah cair itu sebagai fluida oleh pendekatan teoritis dan eksperimental. Pengaruh suhu terhadap viskositas timah cair. Viskositas timah cair sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, dengan molekul-molekul dalam timah yang bergerak lebih cepat, yang menyebabkan pengurangan kekuatan tarik antar molekul. Oleh karena itu, viskositas timah cair seiring menurun dengan kenaikannya suhu. Pada suhu sekitar 225 derajat Celcius, viskositas timah cair berada pada kisaran 0,0028 hingga 0,0031 PAS. Pada suhu yang lebih tinggi sekitar 300 derajat Celcius, viskositas sedikit lebih rendah. Pendekatan eksperimental ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris tentang karakteristik aliran timah cair dan membandingkan dengan hasil teoritis. Persiapan material. Solder cair yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis solder bar yang bertipe SL100C. Berikut adalah tabel tentang spesifikasi solder yang dipakai. Tipenya adalah SL100C dengan kandungan Cu sebanyak 0,7% dan melting point atau titik cairnya adalah 227 derajat Celcius. Untuk mengecek kandungan dalam timah, kami menggunakan mesin XRD atau X-ray diffraction untuk mengetahui struktur dan kandungan-kandungan yang ada pada timah atau solder barnya.
Berikut adalah hasil XRD-nya. Di sini tertera kandungan-kandungan atau persentase dari kandungan-kandungan yang ada dalam solder barnya. Analisis termal dan pengukuran suhu aliran. Untuk pengukuran suhu solder cair, kami menggunakan termometer. Dan setelah kami ukur, suhunya adalah 280 derajat Celcius. Untuk gambar pertama dan untuk gambar kedua adalah gambar flow dari solder cairnya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya disampaikan oleh kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari eksperimen yang sudah kelompok kami lakukan. Sebelum membahas hasil dan pembahasan, di sini saya akan mereview lagi tujuan dari eksperimen ini. Oke, eksperimen ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa solderan PB free seperti AN dan SNCU berperilaku sebagai fluida dalam proses penyolderan. Fokus utama di sini adalah mengukur viskositas, mengamati aliran solderan, dan mengevaluasi pembentukan sambungan pada suhu 280 derajat Celcius. Suhu yang didapat di sini itu hasil dari trial dari mulai suhu 260 derajat sampai suhu 290 derajat. Dan suhu yang didapat di sini itu merupakan suhu optimalnya, yaitu 280 derajat Celcius. Untuk hasil, pengukuran viskositas solderan PB free pada suhu 280 derajat Celcius. Solderan pada suhu ini menunjukkan perilaku seperti fluida dengan viskositas yang cukup rendah, memungkinkan aliran solderan yang lancar dan kemampuan untuk mengisi celah sambungan secara efektif. Aliran solderan pada suhu ini, baik solderan PB free, SNAG maupun SNCU mengalir dengan lancar dan mengisi celah sambungan tanpa terbentuknya void atau cacat pada sambungan. Hal ini menunjukkan bahwa solderan berperilaku sebagai fluida dengan aliran yang efisien yang dapat menghasilkan sambungan yang kokoh. Untuk pembahasannya di sini adalah validasi solderan sebagai fluida pada suhu 280 derajat Celcius. Hasil pengukuran viskositas pada suhu 280 derajat Celcius mendukung hipotesis bahwa solderan berperilaku sebagai fluida pada suhu tersebut. Penurunan viskositas solderan pada suhu tinggi memungkinkan solderan untuk mengalir dengan bebas dan mengisi celah-celah sambungan dengan baik, menghasilkan sambungan yang kokoh, kuat, dan bebas cacat. Hal ini konsisten dengan sifat fluida yang menunjukkan peningkatan aliran pada suhu tinggi. Poin kedua adalah perbandingan aliran antara SNAG dan SNCU. Solderan SNAG menunjukkan aliran yang lebih cepat dan menghasilkan sambungan yang lebih kuat dibandingkan dengan SNCU pada suhu 280 derajat Celcius. SNAG memiliki viskositas yang lebih rendah yang memungkinkan solderan untuk mengalir lebih cepat dan mengisi celah sambungan lebih efektif. Sementara itu, SNCU meskipun memiliki viskositas sedikit lebih tinggi, memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap korosi, menjadikannya pilihan yang lebih stabil untuk aplikasi jangka panjang. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.